kita kembali kepada satu proses namanya PDCA Cycle of Improvement. Ini adalah salah satu strategi eksekusi yang sangat terkenal. Selain 4DX yang tadi dibahas, ada PDCA dan SDCA Cycle for Standardization. Jadi untuk standarisasi pakailah SDCA dan untuk improvement pakailah PDCA. Nah, perbedaannya di mana? Pada saat-saat awal, yang paling penting untuk menetapkan fondasi perusahaan adalah standarisasi dulu yang dijalankan. Nanti kalau standarisasinya sudah kuat, maka secara paralel improvement itu akan bisa menjadi satu dasar untuk pengembangan bisnis yang lebih optimal. Nah, apa saja? Yang pertama, prosesnya adalah S, standardize, know the standard. S adalah pertama, dibuat standarisasi. Standarisasi yaitu SOP, baik SOP terhadap fungsi-fungsi organisasi. Kemudian yang kedua adalah do, work according to standard. Jadi bekerja berdasarkan standar. Jangan bekerja tidak ada panduan. Jadi buatlah SOP dulu, kemudian kerjakanlah SOP. Kalau misalnya di lapangan SOP-nya tidak sesuai dengan perubahan zaman, maka revisilah SOP itu. Maka SOP memang harus direview. Minimal 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan 1 tahun sekali. Karena perubahan organisasi bisa cepat, bahkan ada beberapa SOP yang direview setiap bulan. Karena memang bisnisnya bergerak sangat cepat. Kemudian yang ketiga adalah check forward against standar. Jadi setelah standarnya dibuat, dilakukan eksekusi, di-comparing, dibandingkan, di-compare. Apakah pelaksanaan dari standarisasi itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Kemudian yang terakhir adalah act on evaluation, jadi dilakukanlah evaluasi sejauh mana standarisasi yang ditetapkan ini sudah sesuai dengan visi dan misi serta tujuan organisasi. Ini adalah salah satu SDCA, jadi standardize, do, check, and action, yaitu cara untuk membuat fondasi perusahaan dengan metode SDCA. Kalau SDCA ini sudah berjalan dengan baik, dengan disiplin, maka kita masuk ke tahap berikutnya adalah bagaimana melakukan improvement. PDCA yaitu dengan cara PDCA. Berbeda dengan SDCA untuk menetapkan standar, tapi kalau PDCA itu untuk menetapkan improvement. Yang pertama adalah plan improvement. Buatlah perencanaan-perencanaan terkait dengan improvement ya. Dibuat satu perencanaan, baik perencanaan budgeting, perencanaan kerja, perencanaan strategi, perencanaan sumber daya, dan lain-lain. Kemudian setelah dibuatkan perencanaan, yang kedua adalah do carry out plan. Perencanaannya itu dibawa, diterjemahkan ke dalam implementasi, yaitu do. Kemudian yang berikutnya adalah check, evaluate the result. Dievaluasi hasilnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, action, standardize, or replan. Jadi dilakukan standarisasi ulang dan dilakukan perencanaan ulang. Kalau kedua proses ini, SDCA dan PDCA berjalan dengan baik dan secara simultan dari waktu ke waktu, maka akan terjadi suatu perubahan organisasi yang luar biasa. Dan Anda sebagai CEO, sebagai C-level, sebagai top management di organisasi, maka ini akan menjadi suatu strategi yang luar biasa untuk Anda bisa membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, dan di tengah persaingan yang serba berubah dengan cepat di era digital area, ternyata SDCA dan PDCA adalah salah satu kunci untuk memenangkan persaingan bisnis. Ya, kemudian kita berbicara mengenai POAC management. Pada prinsipnya, POAC itu terdiri dari planning, organizing, actuating, dan control. Anda sebagai C-level di organisasi atau level BOD, Board of Director, ini adalah salah satu hal yang wajib Anda miliki, kompetensi wajib yang harus Anda miliki kalau Anda ingin menjalankan organisasi ini menjadi lebih optimal. Pada saat pertama yang Anda lakukan adalah membuat planning. Apa saja yang ditetapkan dalam planning? Yang pertama, setting the objective. Set tujuan dari organisasi apa? Apakah tumbuh 10% profitnya? Atau profit marginnya tumbuh menjadi 5%?
per tahun itu, atau mungkin cabangnya bertambah, produknya launching bertambah, dan seterusnya. Yang paling penting adalah setting the objektifnya apa. Yang kedua adalah setting the future. Coba di-assess. Masa depan itu perusahaan mau bagaimana? Di-assessment, dilakukan assessment dengan cara SWOT bisa, Strength, Weakness, Opportunity, and Treatment, analisa SWOT. Jadi kita bisa tahu masa depan organisasi ini seperti apa. Yang kedua adalah developing a course of action. Mengembangkan rencana-rencana tindakan. Jadi setelah tujuannya ditetapkan, kemudian diprediksi masa depannya itu seperti apa, dan terakhir adalah di develop. Itu adalah tahap planning. Kita masuk yang kedua adalah tahap organizing, arranging people and physically resources to carry out the plan. Jadi semua orang yang terdaftar pada daftar gaji itu harus di-arrange, dikelola semuanya. Jangan sampai ada yang makan gaji buta. Jadi semuanya harus dikelola, di-arrange people secara fisik ke dalam suatu organisasi. Si A tugasnya apa, tujuannya apa, tanggung jawabnya apa, targetnya apa, si B sama si C, si D, semuanya. Kalau karyawan Anda ada 100, buat SOP untuk 100 orang. Karyawan Anda 1000, buat SOP untuk 1000 orang. Karyawan Anda ada 100.000, buatlah SOP untuk 1000 orang per masing-masing fungsi. Tentunya, kalau fungsinya sama, cukup satu SOP saja. Yang ketiga adalah actuating, yaitu implementing the plan. Jadi rencana yang sudah dibuat, dilakukanlah implementasi. Kemudian yang terakhir adalah controlling, determining whether the actual operation and consistent with the plan. Jadi harus konsisten dengan perencanaan tadi ya. Yang ini adalah strategi implementasi atau eksekusi POAC yang dari George Terry, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Kita masuk ke strategi eksekusi 4DX. Ada 4 tahap dalam proses disiplin 4DX, tahap eksekusi dari 4DX. Yang pertama adalah choose one or two but no more, jadi pilih satu atau dua widely important goals in the form change X to Y by this date. Jadi pilihlah satu atau dua tujuan saja, jangan lebih. Tujuannya apa? Supaya fokus. Misalnya, tujuan yang pertama adalah meningkatkan revenue 20%. Cukup. Satu. Atau bisa tambah dengan mengurangi cost reduction sebesar 15% dari tahun lalu sehingga akan memperbesar profit margin. Cukup satu atau dua itu yang harus difokuskan untuk disiplin. Kemudian yang kedua, setelah ditentukan satu atau dua widely important goals, WG, yang kedua, choose your lead measure in the form and simple measurable action you can do each day and will help you reach your goal. Jadi setelah tujuannya ditetapkan, kemudian di cascade diturunkan ke masing-masing fungsi. Misalnya tadi di C-level, turun ke manager middle, kemudian manager lower, dan grassroots turun. Kemudian masing-masing dibuatkan unit ukuran. Masing-masing diturunkan menjadi ukuran-ukuran utama. Misalnya tadi di level visi adalah revenue naik 20%. Nah, di tim sales seperti apa terjemahnya? Ada 10 orang sales, misalnya 20% naik 20 miliar atau misalnya jadi 120 miliar. Maka 20 miliar itu harus dibagi kepada 10 tim sales. Dan dibuatlah ukuran-ukurannya sehingga menjadi terukur. Kemudian yang ketiga, keep compelling scoreboard which tell you exactly if you are on target to hit your goal or not. Jadi setelah dibuatkan ukuran-ukurannya, dibuatlah scoreboard. Misalnya, si A target bulan ini pencapaian target salesnya harus mencapai 10 miliar misalnya, harus mencapai 10 miliar si A. Kalau dia mencapai 10 miliar, nilainya akan menjadi 5 misalnya. Kalau hanya tercapai 8 miliar, nilainya 4.
hanya tercapai 5 miliar, nilainya 3. Hanya tercapai 2 miliar, nilainya 2. Hanya tercapai 1 miliar, nilainya 1. Dan tidak tercapai sama sekali, berarti 0. Itu adalah scoreboard. Scoreboard ini harus dibuat dalam satu dashboard yang mudah dimonitor. Nah, sekarang teknologi sudah maju, jadi dashboard itu bisa dikaitkan ke PC, misalnya ke laptop, bahkan ke handphone, ke gadget, ke tablet, sehingga bisa dimonitor setiap saat. Saat ini pencapaian targetnya 20 miliar, ini sudah tanggal 15, harusnya saya mencapai 10 miliar. Tapi kenapa? Saya belum sampai 10 miliar, belum sampai 50% dari target yang ditetapkan misalnya tadi 20 miliar. Nah, disinilah harus dibuatin scoreboard untuk memonitor supaya bisa dicapai apakah sesuai dengan goals atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah hold regular accountability session to review the scoreboard and discuss progress. Jadi langkah yang terakhir adalah dilakukan diskusi, evaluasi, akuntabilitasnya bagaimana, pertanggungjawabannya bagaimana, target 20 miliar tadi atau target 10 miliar, apakah tercapai atau tidak, sudah berapa persen, langkah-langkah selanjutnya akan seperti apa. Jadi dilakukanlah diskusi, review, scoreboard terhadap progresnya seperti apa ya. Nah, ini adalah 4 discipline of selection process. Ada 4 ya. Disiplin yang pertama, fokus on the widely important goal. Yang tadi, fokus 1 atau 2 tujuan besar. Kemudian disiplin yang kedua, act of lead measure. Masing-masing orang mempunyai lead measure atau tujuan utama untuk mencapai target tersebut. Kemudian disiplin ketiga adalah disiplin 1 dan 2 di-compiling ke dalam satu scoreboard yang dimuat dalam satu dashboard yang bisa dievaluasi. Yang terakhir adalah create cadence of accountability. Bentuk pertanggungjawabannya seperti apa dilakukan rutin. Rutin, apakah setiap minggu, setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester, atau setiap tahun. Ini adalah disiplin eksekusi. Kalau ini dilakukan dengan disiplin, maka eksekusinya akan berjalan dengan optimal. Nah, ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini. Ada 3 strategi eksekusi. Yang pertama adalah PDCA, Plan, Do, Check, Action, dari Deming. Ya. Yang kedua adalah POAC, Plan, Organizing, Activating, and Controlling, dari Josh Perry. Dan yang terakhir adalah 4DX, ya, 4DX, strategi untuk melakukan eksekusi. Ini adalah 3 strategi eksekusi yang bisa Anda jalankan di perusahaan Anda. Kalau Anda sebagai CEO, maka ini adalah ilmu yang wajib Anda miliki. Saya katakan wajib Anda miliki sebagai seorang top management. Karena apa? Karena kalau Anda tidak memiliki ilmu eksekusi, sehebat apapun planning, strategi yang Anda buat, tetapi tidak bisa diimplementasikan, maka hasilnya tidak maksimal. Dan terakhir adalah waktunya untuk berubah. Dimulai dari kita sendiri, kemudian yang kedua adalah dari tim kita. Bagaimana merubah 3 tadi, 3 disiplin ya. Disiplin mind, execution, dan evaluation. Dan yang terakhir adalah bagaimana merubah mereka menuju ke arah yang lebih baik. Akhirnya, perubahan adalah salah satu cara untuk bisa mengarah tim Anda menuju target kerja yang luar biasa sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan di awal untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan kuliah kita pada malam ini mengenai strategi eksekusi. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang.